Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiukra Lestari dari kelas MP 4403. Di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus sumber daya manusia pada PT Coca-Cola. Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrik, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup, yang bermarkas di Atlanta, Georgia, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal dengan produk utamanya, yaitu Coca-Cola. Dalam studi kasus ini, pemain perannya yaitu kelompok manusia sumber daya manusia, manajer, staf atau karyawan, pekerja asing, dan pekerja lokal. Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta. Tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global, bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional: Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam kelompok keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan Coca-Cola yaitu melalui dua cara. Yang pertama yaitu mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Dan yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa datang. Coca-Cola, salah satu misi kelompok sumber daya manusianya yaitu dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, yaitu untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional. Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali dalam setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan Coca-Cola juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusianya. 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sesi ini memberikan gambaran manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan dalam manajemen sumber daya manusia. Contohnya, alat-alat yang dikembangkan di perusahaan yang ada di Brazil cocok dengan masalah spesifik dari manajemen sumber daya manusia yang mungkin berguna juga di perusahaan yang terdapat di Australia. Sesi ini menyediakan sarana untuk manajemen sumber daya manusia profesional berkomunikasi dan belajar satu sama lain, dan memfasilitasi tukar informasi yang cepat dari inovasi dan alat nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dari regional ke regional. Sebanyak mungkin Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasional dengan staf lokalnya. Perusahaan mencoba membatasi jumlah dari pekerja asing karena umumnya pekerja lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Pekerja asing dibutuhkan karena 2 alasan utama, yaitu untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik. Contohnya, ketika Coca-Cola mulai operasi di Eropa Timur, mereka membawa pekerja asing dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Alasan kedua, yaitu penggunaan pekerja asing untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan lokal, maka manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kelompok manajemen sumber daya perusahaan memiliki lebih kurang 500 manajer
Level atas yang terlibat dalam program pelayanan global, karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya yaitu dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan mereka dapat membagi informasinya di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Nah, untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika, berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di mana mereka ditempatkan. Contohnya seperti seorang manajer India pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji di Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utama dari program ini yaitu membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa yang akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Kesimpulannya yaitu, sistem kebijakan staf dari Coca-Cola adalah pendekatan geosentris. Kebijakan staf geosentris menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaan. Coca-Cola menggunakan karyawan lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola, yang dapat diartikan memiliki strategi yang global, tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Yang selanjutnya, yaitu strategi dari manajemen sumber daya manusia Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola selalu berusaha untuk memasuki pasar sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut. Karena umumnya, pekerja lokal lebih mengetahui mengenai situasi dan lebih siap dalam memahami pasar yang ada. Sekian studi kasus mengenai manajemen sumber daya manusia pada PT Coca-Cola. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.